Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman dan Pak Amin Wijoyo. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas PSAK yang telah diberikan oleh Pak Amin. PSAK yang kami akan bahas itu adalah PSAK 1, PSAK 56, PSAK 50, PSAK 55, PSAK 71, dan PSAK 2. Next. Anggota kelompok 1 terdiri dari Andrew Anwar dengan NIM 20205130, Richard Susento dengan NIM 20205141, Shane Kurniawan dengan NIM 20205142, saya sendiri Jason Calvin dengan NIM 20205143, dan Fedesya Rustani dengan NIM 202050-150. Next. Oke, baik. Sekarang di layar sudah muncul PSAK 1, yaitu mengenai penyajian laporan keuangan. Nah, jadi dalam PSAK 1 ini, dia itu mempunyai tujuan agar dapat membandingkan laporan keuangan periode sebelumnya dengan laporan keuangan dari entitas lainnya. Nah, pernyataan dalam PSAK 1 ini akan mengatur 3 hal, yaitu persyaratan bagi penyajian laporan keuangan, kedua ada strukturnya, dan ketiga persyaratan minimum isi laporan keuangan. Nah, jadi ada juga tujuan dari pembuatan laporan keuangan ini, yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Entitas di sini berarti perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Nah, di mana ruang lingkupnya itu adalah entitas yang menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Nah, ada juga pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan dari entitas syariah. Nah, jadi dalam membuat laporan keuangan itu harus menyajikan informasi-informasi berikut, yaitu aset, liabilities, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugiannya, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitas sebagai pemiliknya, dan arus kas. Nah, jadi agar laporan keuangan itu dapat dikatakan lengkap, dia itu harus memiliki beberapa hal yang ada di layar, seperti adanya laporan posisi keuangan di mana merupakan neraca pada akhir periode, laporan laba rugi komprehensif selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, catatan atas laporan keuangan di mana berisi informasi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya. Dan juga adanya laporan posisi keuangan pada awal periode. Nah, di sini ada juga struktur dari PSAK 1, di mana dia harus ditulis dari aset, liabilities, dan equities, di mana aset itu harus dari yang paling lancar ke tidak lancar, lalu diikuti oleh liability yang dari jangkanya paling pendek ke jangka yang paling panjang, dan juga ekuitas dari hak non pengendali ke ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Oke, itu dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Saudara Sian. Saya akan melanjutkan mengenai PSAK nomor 56, yaitu laba per laba saham. Next. Laba per laba saham atau biasa disebut dengan LPS banyak digunakan sebagai alat analisis keuangan, di mana LPS menyajikan kinerja perusahaan dikaitkan dengan outstanding share. Nah, LPS ini dikaitkan dengan harga per saham atau price earning ratio, memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan dibanding dengan uang yang ditanam pemilik perusahaan. Nah, LPS ini memiliki dua variabel penentu, di mana pertama itu jumlah laba dalam satu periode atau jumlah saham biasa dan jumlah saham biasa yang beredar selama periode tertentu atau jangka waktu tertentu. Next. Oke, apabila dalam satu periode ada perubahan jumlah saham beredar yang tidak mengubah sumber daya, selain peristiwa konversi efek berpotensi saham biasa, maka jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama satu periode, dan untuk seluruh periode sajian harus disesuaikan. Nah, ini ada rumus dari APS dasar, yaitu laba bersih residual dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Nah, di dalam FBS ini ada dua LPS, yaitu LPS dasar dan LPS dilusian. Oke, di next. Laba per saham dilusian diasumsikan semua opsi yang dilutif dan efek berpotensi saham biasa lainnya yang dilutif dilaksanakan.
Nah, penerimaan dana dari penerbitan tersebut dianggap sebagai penerimaan dari penerbitan sejumlah saham dengan nilai wajar. Nah, selisih antara jumlah saham yang diterbitkan berdasarkan opsi atau efek berpotensi saham biasa lainnya dan jumlah saham yang diasumsikan diterbitkan menurut nilai wajarnya. Nah, ini diperlukan sebagai penerbitan saham biasa tanpa penerimaan sumber daya. Oke, terus ada efek berpotensi saham biasa antidilutif. Nah, efek berpotensi saham biasa dianggap dilutif. Ini menurunkan laba bersih per saham dari operasi normal berkelanjutan. Nah, untuk menentukan efek dilutifnya ini kita bisa menggunakan laba bersih dari operasi normal ini dikurangi dengan dividen saham utama. Kemudian efek berpotensi saham biasa bersifat antidilutif, meningkatkan LPS beroperasi normal yang berkelanjutan atau menurunkan rugi per saham dari operasi normal yang berkelanjutan. Next. Nah, efek berpotensi saham biasa antidilutif ini dalam menentukan apakah suatu efek berpotensi saham memiliki dampak dilutif atau antidilutif, maka setiap penerbitan harus dipertimbangkan secara terpisah, bukan secara agregat atau secara keseluruhan. Nah, untuk kesimpulannya ini untuk memaksimalkan dilusi dari LPS pasar, setiap penerbitan atau setiap seri penerbitan saham ini harus dipertimbangkan dalam urutan mulai dari yang paling dilutif ke yang paling sedikit sifat dilutifnya atau nilainya nominalnya paling kecil. Next. Oke, ini ada perbedaan dari PSAK 56 yang terbaru tahun 2010 dan yang sebelumnya, yaitu PSAK 56 tahun 1999. Nah, ini ada beberapa aspek, yaitu ruang lingkup, LPS dasar dan ilusian, kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas, terus ada opsi jual yang diterbitkan atau right hand put option. Nah, ini untuk bagian yang ruang lingkup, terus kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas, sama opsi jual yang diterbitkan. Ini pas di PSAK nomor 56 ini belum diatur, tapi setelah diperbarui maka ada ketentuannya sebagai berikut, bisa dibaca. Dan untuk yang perbedaannya paling di sini yang signifikan yaitu di bagian LPS dasar dan dilusian, yaitu pada tahun 1999 ini laba per saham dasar dan ilusian dihitung atas laba atau dirugi yang dapat didistribusikan. Terus yang tahun 2010 ini LPS dasar dan dilusian dihitung atas laba atau rugi yang dapat didistribusikan dan jika disajikan laba atau rugi operasi normal berkelanjutan yang dapat didistribusikan ke pemegang saham biasa entitas induk. Oke, next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Richard. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PSAK 50, di mana PSAK 50 ini berisi tentang instrumen keuangan tentang penyajian. Next. Oke, jadi pertama, apa sih instrumen keuangan? Jadi itu merupakan setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas entitas lainnya, di mana ini bermaksud untuk menetapkan prinsip-prinsip untuk menentukan apakah instrumen keuangan merupakan suatu liabilities atau ekuitas, serta menetapkan prinsip-prinsip untuk menyalin hapuskan aset keuangan dengan liabilities keuangan. Selanjutnya ada tujuan PSAK 50, di mana menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Next. Oke, selanjutnya ada ruang lingkup dari PSAK 50, di mana yang pertama diterapkan semua entitas untuk semua jenis instrumen keuangan, kecuali yang pertama kepentingan di entitas anak, entitas asosiasi, atau ventura bersama. Selanjutnya ada hak dan kewajiban pemberi kerja berdasarkan program imbalan kerja yang diatur dalam PSAK 24. Selanjutnya yang ketiga ada kontrak asuransi, ada instrumen keuangan yang termasuk dalam ruang lingkup kontrak asuransi karena instrumen keuangan tersebut mengandung fitur partisipasi tidak mengikat. Selanjutnya ada instrumen keuangan, kontrak dan kewajiban dalam transaksi pembayaran berdasarkan PSAK 53. Untuk selanjutnya diterapkan pada kontrak pembelian dan penjualan item non-keuangan yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas ataupun instrumen keuangan lainnya, atau dengan mempertukarkan instrumen keuangannya. Next. Oke, selanjutnya ada klasifikasi dari instrumen keuangan, di mana ada aset keuangan. Aset keuangan berisi yang pertama ada kas, instrumen ekuitas entitas lain. Ketiga ada hak kontraktual, ada kontrak diselesaikan dengan instrumen ekuitas entitas. Selanjutnya ada liabilities keuangan, di mana liabilities keuangan berisi yang pertama ada kewajiban kontraktual, yang kedua ada kontrak yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas entitas. Selanjutnya yang ketiga ada ekuitas, di mana ekuitas ini kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh kewajibannya. Next.
Oke, selanjutnya instrumen keuangan, di mana yang pertama untuk aset keuangan, yang pertama ada kas, di mana selanjutnya ada instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain. Yang C ada hak kontraktual, di mana untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain atau untuk mempertukarkan aset keuangan dengan entitas lain dengan kondisi berpotensi untung, atau kontrak yang akan diselesaikan dengan penerbitan instrumen ekuitas atas non-derivatif atau derivatif. Selanjutnya untuk liabilities keuangan ada kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain, atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak membutuhkan entitas. Selanjutnya yang B ada kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas dan merupakan suatu non-derivatif ataupun derivatif. Next. Oke, selanjutnya adalah saham treasury, di mana jika entitas memperoleh kembali instrumen ekuitasnya, maka instrumen tersebut atau saham treasury dikurangkan dari ekuitas. Selanjutnya, untuk keuntungan atau kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan, atau pembatalan instrumen ekuitas, entitas tersebut tidak diakui dalam laba rugi. Selanjutnya, saham treasury tersebut dapat diperoleh dan dimiliki oleh entitas yang bersangkutan atau oleh anggota lain dalam kelompok usaha yang dikonsolidasi. Jadi imbalan dibayarkan atau diterima diakui secara langsung di ekuitas. Next. Ada penyajian liabilities dan ekuitas, di mana untuk penerbit instrumen keuangan pada saat pengakuan awal mengklasifikasikan instrumen tersebut atau komponen lainnya sebagai liabilities keuangan, aset keuangan, ataupun instrumen ekuitas, sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilities keuangan, aset, dan instrumen. Selanjutnya ada penerbitan instrumen keuangan non-derivatif, mengevaluasi persyaratan instrumen keuangan untuk menentukan nih, apakah instrumen tersebut dapat mengandung komponen liabilitas dan ekuitas. Jadi komponen ini diklasifikasikan secara terpisah sebagai liabilities, aset, dan instrumen, sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya ada entitas mengakui secara terpisah komponen instrumen keuangan yang menimbulkan liabilities keuangan bagi entitas dan memberikan opsi bagi pemegang instrumen untuk mengkonversi instrumen keuangan tersebut menjadi instrumen ekuitas dari entitas yang bersangkutan. Next. Oke, terakhir ada saling hapus atas aset dan liabilitas, di mana aset keuangan dan liabilitas ini saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan. Jika dan hanya jika entitas yang pertama saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut. Selanjutnya, berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liability-nya secara simultan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan PSAK 55. PSAK 55 ini memiliki judul Instrumen Keuangan, Pengakuan, dan Pengukuran. Nah, dari PSAK 55 ini udah pernah direvisi dan saya ambil untuk revisinya untuk tahun 2014. PSAK 55 sendiri memiliki tujuan yaitu adalah untuk mengatur prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan. Nah, PSAK 55 juga memiliki ruang lingkup, yaitu yang diterapkan pada kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lain, atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan seolah-olah kontrak tersebut adalah instrumen keuangan, dengan pengecualian untuk kontrak yang disepakati dan dimaksudkan untuk terus dimiliki dengan tujuan untuk menerima atau menyerahkan item non-keuangan sesuai dengan pernyataan pembelian, penjualan, atau penggunaan yang diperkirakan oleh entitas. Next. Nah, di PSAK 55 ini kita juga akan membahas definisi ini, maksudnya apa aja sih yang kita akan bahas di PSAK 55. Yang pertama ada metode suku bunga efektif, yaitu metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan, dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Yang kedua ada penghatian pengakuan, yaitu pengeluaran aset keuangan atau liabilitas keuangan yang sebelumnya telah diakui dari laporan posisi keuangan entitas. Yang terakhir itu ada nilai wajar, yaitu harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayarkan untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Next. Nah, di sini juga ada pengakuan dan pengukuran.
pengakuan dan pengukuran ini tujuannya untuk mengukur dan mengakui penjualan suatu aset. Di sini ada pengakuan awal, di mana entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan. Jika entitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Lalu ada pengukuran awal aset keuangan dan liabilitas keuangan. Itu pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, entitas mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan PSAK 71 yang mengatur instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Boleh di next. Nah, perubahan format itu mengikuti IFRS, yaitu bab 1 tujuan, bab 2 ruang lingkup, bab 3 pengakuan dan penghentian pengakuan, bab 4 pengukuran, bab 5 akuntansi lindung nilai. Nah, tanggal efektif dan ketentuan transaksi itu dimulai pada tanggal 1 Januari 2020. Boleh di next. PSAK 71 tentang instrumen keuangan yang diadopsi dari IFRS 9 Financial Instrument telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Ikatan Indonesia atau DSAKIAI pada tanggal 26 Juli 2018 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020. Nah, latar belakang diadopsinya PSAK 71 ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama itu kompleksitas dan rule based dalam penelitian klasifikasi instrumen keuangan. Kemudian yang kedua, penentuan impairment dianggap terlambat dan tidak merefleksikan fakta saat kondisi krisis ekonomi. Kemudian yang ketiga, tidak fleksibel dan tidak merefleksikan strategi manajemen risiko. Dan yang terakhir adalah PSAK 71 berdampak signifikan terhadap laba entitas. Boleh di next. Meskipun PSAK 71 akan menggantikan PSAK 55, PSAK 71 belum menggantikan seluruh ketentuan dan persyaratan di PSAK 55. Hingga proyek makro hedging selesai dilakukan oleh IASB, PSAK 71 memperkenankan entitas untuk memilih menerapkan model akuntansi lindung sesuai PSAK 71 atau PSAK 55 secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, PSAK 71 juga memberikan tambahan opsi kebijakan akuntansi menerapkan PSAK 55 untuk makro hedging jika entitas menerapkan PSAK 71. Boleh di next. Nah, pengakuan kerugian kredit ekspektasian, ED PSAK 71 memperkenalkan kerugian kredit ekspektasian dalam mengukur instrumen keuangan akibat penurunan nilai instrumen keuangan. Kemudian ada penentuan peningkatan risiko kredit secara signifikan. Nah, ED PSAK 71 mensyaratkan entitas mempertimbangkan apakah terdapat kenaikan risiko kredit yang signifikan, yaitu dengan membandingkan risiko kredit awal instrumen keuangan dengan risiko kredit pada tanggal pelaporan. Boleh di next. Oke, selanjutnya kita akan membahas akuntansi lindung nilai, yaitu kriteria kualifikasian untuk akuntansi lindung nilai menurut PSAK 55. Hubungan lindung nilai dapat dianggap efektif jika memenuhi persyaratan tes efektivitas 80-125%. Nah, PSAK 71 menggunakan pertimbangan manajemen, yaitu yang pertama, terdapat hubungan ekonomik antara item lindung nilai dengan instrumen nilai lindung. Kemudian yang kedua, yaitu pengaruh resiko kredit tidak mendominasi perubahan nilai yang dihasilkan dari hubungan ekonomik tersebut. Dan yang terakhir itu, rasio lindung nilai dari hubungan lindung nilai adalah rasio yang sama dari hasil kuantitas item lindung nilai yang secara aktual digunakan entitas untuk melindungi nilai sejumlah kuantitas item lindung nilai tersebut. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Vanessa atas penjelasannya. Lalu ini adalah PSAK yang terakhir, yaitu PSAK 2 mengenai laporan arus kas. Nah, jadi laporan arus kas ini digunakan untuk menggambarkan perubahan historis dalam kas dan setara kas yang diklasifikasikan atas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dalam satu periode, di mana informasi dari laporan arus kas ini akan digunakan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta juga menilai kebutuhan kas entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. Nah,
dalam menyajikan laporan arus kas, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Lalu penyajian ketiga aktivitas tersebut dengan cara yang paling sesuai dengan bisnisnya. Dan yang ketiga, suatu transaksi tunggal dapat diidentifikasikan ke dalam lebih dari satu aktivitas. Nah, dalam melaporkan atau membuat laporan arus kas ini terdapat 2 metode, yaitu metode langsung dan juga tidak langsung. Kalau kita menggunakan metode langsung, kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto itu akan langsung diungkapkan, sedangkan dalam metode tidak langsung, laba itu akan disesuaikan dengan mengkoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau akrual, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Nah, baik. Jadi di sini ada sebuah tabel. Jadi di bagian kiri dikatakan inflow, berarti adanya duit masuk atau kas kita bertambah, dan outflow itu berarti duit kita berkurang atau kasnya keluar dari kas yang kita punya. Nah, teman-teman bisa lihat di layar, karena saya tidak akan membacakan, karena ini teman-teman bisa pause aja dan baca sendiri. Saya akan kasih waktu 5 detik untuk teman-teman membaca. Oke, baik, itu adalah penjelasan dari kelompok kami. Kami minta maaf jika ada salah kata ataupun ada salah penjelasan ataupun adanya informasi yang kurang dari penjelasan kami. Sekian dan terima kasih.